Nah, serba-serbi Everest ya. Kalau untuk yang mau tahu tentang Everest apa saja, simak vlog berikut. Faded in this dark and smoky room, with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I can't go on to disappear with you. Nah, ini yang tidak semua orang tahu. Everest ini ada laci tersendiri yang kadang-kadang pemakainya atau yang penggunanya Everest sendiri kadang-kadang nggak tahu. Pengguna pemula ya, ini ada laci. Nah, ini kita bisa taruh STNK atau benda-benda tipis lainnya. Ini laci rahasia nih. Tidak semua orang tahu. Nah, ini laci biasa. Ini laci rahasia. Itu yang Everest yang tidak semua orang tahu. Nah, untuk pengguna Everest atau yang baru membeli Everest, ini adalah untuk menghidupkan AC bagian belakang. Nah, ini kan, ini 1, ini 2, ini 3. Dan AC-nya ini tiap baris ada. Dan ini AC-nya rata-rata, konsol yang ini rata-rata umurnya di atas 5 tahun. Ini plastik dalamnya pecah. Ini saya punya baru ya. Kalau yang lama saya udah saya ganti. Jadi belinya nggak bisa beli frame ini aja, tapi beli satu kesatuan. Harganya lumayan loh Bapak Ibu, 1 jutaan yang ini. Saya beli online. Dan kebetulan barangnya ada juga, makanya saya beli langsung. Cuman tinggal 1 saya beli. Nah, jadi kalau bagi pengguna Everest, dicek-cek juga yang ininya, apakah masih baik atau tidak. Nah, ini baris kedua Everest yang dimana orang sering basah di bagian lantai di sini. Akan saya hidupin lampunya biar lebih terang. Lantainya di sini sering basah. Di bawah tempat duduk ini sebenarnya sering basah juga karena alirannya dari belakang. Kebanyakan orang nggak tahu kalau pemilik mobil yang baru menggunakan Everest di sini basah, dia nggak tahu airnya dari mana. Sebenarnya kalau basah, airnya itu dari evak belakang. Paling banyak dari evak belakang di sana mengalir ke lantai sampai ke lantai tengah. Jadi mesti diperhatikan, kalau basah berarti ada yang bocor dan biasanya dari evak belakang. Dan Everest ini tidak seperti mobil SUV merek sebelah. Ini bangku tengahnya tidak bisa digeser-geser. Bukan kelemahan, tapi sebenarnya kelebihan saya bilang. Ini posisi depan ini saya 171. Posisi mengemudinya ini sudah paling mundur, paling enak. Dan posisi saya duduk di belakang ini hampir sejengkal ini lebihnya. Jadi bebas sekali. Panjang dia punya room leg-nya. Jadi ruang kaki kita nih enak sekali. Jadi tidak perlu untuk mobil-mobil yang lain ini joknya bisa dimaju mundurkan. Kalau Everest tidak perlu. Nah, kalau mau mengecek mesin kita banyak getaran atau tidak, sebenarnya tidak perlu lihat dari mesin. Kita lihat dari tuas gigi ini atau transmisi. Kalau getarannya minim, biasanya mesinnya halus dan engine mountingnya masih bagus. Bawaan tab aslinya kalau Everest ini ada GPS-nya. Kalau dilihat dari merek itu kemungkinan AVT kalau teman saya bilang. Tapi yang itu rusak.
Kalau yang AVT itu ada dibekali dengan antena GPS. Kalau yang ini merek Pioneer ini tidak ada. Jadi kalau untuk entertainmentnya sudah lumayan, dan kamera belakangnya juga ada. Kalau ini saya sudah pakai aftermarket yang itu, seperti ini. Everest sudah dibekali dengan kamera belakang. Jadi kalau untuk mobil panjang seperti ini, kita tidak susah lihat ke belakang pakai spion tengah ini. Nah, daya tahan mobil ini kebanyakan dipertanyakan oleh orang-orang. Bisa dilihat, ini kilometer 187.400. Apa saja yang sudah rusak di mobil ini, yang vital? Kalau saya yang rusak vital itu turbo. Turbo itu karena pemakaian, cara pemakaian, dan oli. Jadi sebenarnya rusak tidak rusak itu, turbonya itu tergantung pemakaian kita ya. Dan mobil ini selain itu paling di mesin egernya pernah rusak 1 kali. Dan kalau penggantian timing belt itu berkala, itu tidak bisa kita bilang rusak. Injektornya bukan rusak, saya ganti karena saya ingin powernya lebih, makanya saya ganti dengan injektor yang cc-nya lebih tinggi, jadi injektor 3000. Kalau untuk mesin tangguh, cuman Everest ini mesti dibekali dengan BBM yang bagus, seperti Dex, minimal Dex Lite. Kalau kita kasih biosolar, tenaganya jauh berkurang, Bapak Ibu. Konsumsi bahan bakar mobil ini dalam kota 1 liter itu bisa sampai 7-8 kilo. Tidak bisa lebih. Dan kalau luar kota bisa sampai 10-11 kilo 1 liter. Itu tergantung medan yang kita jalanin. Kalau banyak menanjak, itu pasti konsumsinya lebih boros. Jadi itu yang sering ditanyakan orang-orang, bagaimana konsumsi mobil sebesar ini. 1 ton 950 kilo mobil ini, kalau Bapak Ibu mau tahu. Cukup berat, cukup besar, dan cukup efisien. Pajak Ford Everest 4x2 tahun 2010 manual transmisi. Siap meminang Everest? Silahkan, kalau udah tahu yang seperti tadi.